Korupsi. Kasus korupsi. Kasus korupsi kereta cepat Jakarta. Bayangkan, jika Indonesia punya uang 1,6 triliun rupiah hari ini, seperti apa kerennya Indonesia yang kita bayangkan? Mungkin membangun minimal 800 rumah sakit tipe A di seluruh Nusantara? Memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berstandar internasional? Atau menjamin harga BBM stabil dan tersedia hingga lebih dari 26 tahun di pelosok desa? Semua itu adalah potensi yang terampas. Di tahun 2025 ini, kita akan menghadapi hantu yang paling seram dalam sejarah bangsa, korupsi. Dan kali ini angkanya mencapai kuadriliunan rupiah. Kita memimpikan Indonesia di mana investor asing berdatangan tanpa ragu. Lapangan kerja melimpah, jalanan mulus sampai ke desa-desa, serta fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan berkualitas. Visi ini adalah janji kemakmuran. Total kerugian yang terungkap hanya dari 10 mega korupsi terbesar, berdasarkan klasemen per Juni 2025, mencapai lebih dari 1,6 triliun rupiah atau 1,6 kuadriliun. Banyak banget nolnya cuy. Tugas kita hari ini adalah menganalisis bagaimana uang sebesar ini seharusnya dapat membangun Indonesia Raya tercinta ini. Di tahun 2025, korupsi telah menjadi penyalahgunaan kepercayaan, abuse of trust, yang mengakar dalam birokrasi nasional dan lokal. Kehilangan 1,6 triliun rupiah, angka yang puluhan kali lipat lebih besar dari total pengembalian kerugian negara oleh KPK selama 4 tahun, menghasilkan opportunity cost yang masif. Coba kita bayangkan uang sebanyak itu bisa untuk apa saja. 1. Infrastruktur dan kesehatan. Dana yang hilang itu seharusnya mampu membangun antara 800 hingga 1.600 rumah sakit tipe A di seluruh provinsi, sepenuhnya membiayai fasilitas kesehatan yang terpenuhi. Selain itu, uang ini dapat membiayai minimal 4.000 hingga 14.500 km jalan tol berkualitas atau jalanan mulus sampai ke desa-desa. 2. Stabilitas energi jangka panjang. Jika rata-rata kebutuhan subsidi energi, BBM dan LPG per tahun adalah sekitar 60 triliun rupiah, dana yang hilang itu seharusnya dapat menjamin stabilitas harga dan ketersediaan BBM hingga lebih dari 26 tahun di seluruh pelosok negeri. 3. Sekolah berstandar internasional. Pendidikan adalah hal yang penting, sesuai dengan UUD 1945 alinea 4 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kehilangan dana 1,6 triliun rupiah, Indonesia mampu membangun 514 sekolah dengan fasilitas terbaik di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Karena pendidikan adalah hal penting dalam kehidupan dan tidak menjadi sumbu pendek. Seperti contoh Singapura saat baru pertama merdeka pada tahun 1965, mereka berani untuk berinvestasi besar-besaran pada pendidikan. Karena dengan pendidikan, kita mengutamakan sumber daya manusia atau SDM yang tidak pernah habis. Dan bayangkan Indonesia dibangun oleh anak bangsa. Korupsi adalah kegagalan sistemik yang membuat potensi Indonesia hilang, tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang stagnan di angka 37 pada tahun 2024 yang mengancam arus investor asing. Skala kehancuran, 10 kasus mega korupsi per Juni 2025. Skala kerusakan korupsi tampak jelas dari klasemen kerugian negara akibat 10 kasus terbesar yang mencapai angka kuadriliun rupiah. Salah satu kasus dugaan korupsi terbesar yang terjadi di awal tahun 2025, yaitu PT Pertamina, terus menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah hanya dalam 1 tahun, yakni 2023. Namun angka ini diyakini masih akan bertambah, mengingat kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Jika menggunakan perkiraan sederhana, dengan asumsi kerugian setiap tahun sama dengan 2023,
Total kerugian selama 5 tahun bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Cikal bakal korupsi Indonesia udah dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Kisah ini bermula pada tahun 1808 ketika Herman Willem Daendels tiba di Nusantara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dikirim oleh Republik Batavia yang saat itu di bawah pengaruh Napoleon Bonaparte. Daendels datang dengan 2 misi mendesak. Pertama, mereformasi pemerintahan kolonial yang kacau balau setelah kebangkrutan VOC, dan kedua, mempersiapkan Jawa dari potensi invasi Inggris. Untuk mencapai tujuan militeristiknya, ia membutuhkan infrastruktur yang cepat dan efisien. Jawabannya adalah Jalan Raya Posweg, sepanjang kurang lebih 1.000 km, membentang dari Anyer hingga Panarukan. Daendels ternyata sudah memberikan dana sebesar Rp30 atau sekitar 105 juta rupiah. Disinilah rantai penggelapan terjadi. Pejabat lokal, baik residen kolonial, maupun priyayi pribumi atau bupati yang memiliki kekuasaan feodal atas rakyat melihat ini sebagai peluang emas. Dengan tidak adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas terpusat yang efektif, dana upah tersebut diserap. Bahkan lumayan lengkap kwitansi penyerahan uang dari Daendels ke bupati, namun upah dari bupati ke pekerja yang tidak ada. Korupsi adalah kekerasan struktural yang mengurangi uang pembelanjaan pemerintah untuk pelayanan publik, berdampak langsung pada fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan pendidikan berstandar internasional. Korupsi di sektor pembangunan menghasilkan kualitas bangunan yang buruk, cepat rusak, dan menciptakan siklus inefisiensi. Dana untuk pembangunan kualitas SDM tergerus yang tampak dari skor pilar inovasi Indonesia yang terburuk dalam laporan daya saing global. Inefisiensi birokrasi akibat korupsi juga menempati urutan teratas faktor penyebab penurunan daya saing. Menemukan kompas moral, teladan bangsa integritas sebagai fondasi, kita bisa mencontoh anak bangsa kita, seperti Hugeng dan Hatta. Hugeng Iman Santosa, simbol kemurnian hati. Ia menolak pindah ke rumah dinas mewah karena curiga barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Keteguhan ini diapresiasi oleh Gus Dur. Hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. 2. Muhammad Hatta, dikenal lugu dan teguh memegang prinsip. Prinsip kuncinya adalah kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga, memastikan wewenang tidak disalahgunakan untuk memperkaya diri. Kita telah menghitung harga korupsi dari 10 mega kasus. Kerugian fantastis 1,6 kuadriliun rupiah yang merampas fasilitas kesehatan, menghilangkan stabilitas harga BBM, dan menahan jutaan lapangan kerja baru. Indonesia bersih dari korupsi adalah hasil dari disiplin kolektif, integritas individu, yaitu meneladani Hatta dan Hugeng, yang bertemu dengan sistem yang transparan dan akuntabel, yaitu digitalisasi. Mewujudkan Indonesia yang bersih adalah tugas kita bersama. Mulai dari diri sendiri, teguhkan hati untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan godaan. Jadilah pengawas digital juga. Gunakan hak dan teknologi yang ada untuk mengawasi penggunaan dana publik dan melaporkan setiap penyimpangan yang teridentifikasi. Dukung reformasi struktural juga. Dukung penuh setiap upaya digitalisasi dan transparansi di birokrasi, karena itulah cara paling efektif untuk mencegah kerugian triliunan rupiah terjadi lagi. Kalau kamu punya pandangan lain tentang bagaimana Indonesia bisa bersih dari korupsi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta menarik lainnya.